Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Newsline dan saat ini kami akan menyajikan topik trending lainnya, itu masih terkait dengan serangan Iran ke Israel. Nah, pemirsa, pasca serangan balasan yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel pada Sabtu lalu, konflik antar keduanya semakin panas karena Israel dikabarkan akan membalas serangan Iran meskipun negara sekutu mereka seperti Amerika Serikat dan juga Inggris sudah meminta untuk menahan diri dulu. Ya pemirsa, jadi Presiden Netanyahu ini dilaporkan telah mengumpulkan kabinet perang yang kedua kalinya pada hari Senin waktu setempat. Dan terkait hal ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi langsung menelpon Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdollahian, terkait eskalasi konflik antara Iran dan Israel. Ya, dan hal ini disampaikan juga oleh Bu Menlu setelah mengikuti rapat terbatas terkait geopolitik yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Presiden hari ini. Menlu Retno juga menyebut pemerintah RI khawatir dan menyerukan agar semua negara terkait mampu menahan diri agar ketegangan yang terjadi bisa mereda. Karena memang efeknya akan panjang sekali, Jessica, ya ini. Tidak hanya efek terhadap kemanusiaan aja ya, tapi ini juga akan berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Karena ini akan berdampak nanti gimana nih harga minyaknya, gimana nanti harga pangan yang harus melewati udara ataupun melewati laut yang berada di area yang ada di Iran ataupun di Israel. Rupiah saja sudah mulai agak 16.000 ya. Sudah bukan goyah lagi itu. Kemudian juga Menlu Retno Marsudi juga mengaku telah berkomunikasi dengan Menlu Arab Saudi, Yordania, Mesir, Uni Emirat Arab, Turki, Belanda dan juga Jerman. Bu Menlu mendorong semua orang menggunakan pengaruh mereka untuk meredakan situasi. Kita akan simak bersama pernyataan dari Bu Menlu berikut ini. Upaya diplomatik perlu terus dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh Indonesia. Di dalam kaitan ini, di dalam 2 hari kebelakang kemarin, saya melakukan komunikasi baik melalui telepon, exchanges of messages dan sebagainya dengan Menteri Luar Negeri Iran, dengan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia, Yordania, Mesir, UAE, Uni Eropa, Jerman, Belanda, dan juga dengan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Tadi pagi Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menelpon saya dan kita melakukan kita berdiskusi mengenai situasi perkembangan di Timur Tengah. 2 hal yang kita sampaikan di dalam semua komunikasi dengan pihak-pihak terkait langsung. Yang kita minta adalah self-restraint, menahan diri dan deeskalasi. Pentingnya dilakukan deeskalasi. Sementara dengan teman-teman kita yang lain, misalnya dengan para Menteri Luar Negeri Jerman, Belanda, dan negara-negara Timur Tengah, kita mendorong agar semua dari kita menggunakan pengaruh kita agar eskalasi tidak terjadi. Jadi komunikasi antara para Menteri Luar Negeri terus dilakukan sekali lagi agar pihak-pihak terkait menahan diri dan tidak terjadi eskalasi. Nah, sementara itu pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sudah menghubungi negara-negara Arab tetangga Israel yang menegaskan bahwa Amerika Serikat mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak membalas serangan ke Iran. Ya pemirsa, Amerika Serikat juga tidak akan ikut berperan jika Israel memutuskan menyerang Iran. Yang mana sebelumnya Dewan Keamanan PBB sudah menggelar rapat darurat untuk menyikapi situasi panas antara Iran dan Israel. Israel juga meminta DKPBB memberikan sanksi kepada Iran, sementara Iran menilai PBB gagal menjaga perdamaian. Kita akan simak seperti apa visualnya ya kemarin ketika kejadian tersebut. Ini tadi ada Presiden Joe Biden dari Amerika Serikat yang mana mereka waktu setelah ada serangan dari Iran ke Israel memang langsung melakukan rapat ya. Memang kalau Iran sendiri kan sebenarnya mengklaim bahwa serangan ke Israel ini merupakan serangan balasan terhadap serangan Israel terlebih dahulu ke Suriah waktu itu ya. Oke, kita akan dengarkan pernyataan dari rapat kemarin. Iran, the #1 global sponsor of terror, has exposed its true face as the destabilizer of the region and the world. And now, right now, is when the world must stop ignoring Iran's crimes and take action. As Iran's mask has fallen, the world's complacency must also fall. The mask comes off and the gloves must come on. Armed forces of the Islamic Republic of Iran
carried out a series of military strikes on Israeli military objectives with dozens of missiles and drones. Iran's operation was entirely in the exercise of Iran's inherent right to self-defense as outlined in Article 51 of the Charter of the United Nations and recognized by international law. This concluded action was necessary and proportionate. It was precise and only targeted military objectives and carried out carefully to minimize the potential for escalation and prevent civilian harm. Ya, Jessica, memang kemarin di rapat PBB ini masih ada banyak pro dan kontra ya. Kalau dari Iran kan menyatakan sesuai dengan piagam PBB bahwa mereka menyerang balik itu balasan. Tapi kalau dari Israel sendiri mengecam ya dan juga mendukung negara sekutu untuk mendukung balasan tersebut ya. Dan sudah ada isunya nih katanya Israel akan menyerang balik terhadap Iran. Tapi kita semoga saja tidak ya, karena ini akan ya tadi ada krisis kemanusiaan dan lain-lainnya. Nah, kita juga akan melihat bagaimana pendapat Dari netizen. tepatnya di Instagram ini dari @pali_xxx yang mengatakan bahwa lanjutkan sampai rata. Aduh, kemudian ada selanjutnya dari Asyari, serang terus Israel. Kemudian juga dari @hamdi yang mengatakan Israel halal dimusnahkan. Selanjutnya ada pernyataan dari Sawal, rudal melewati beberapa negara, luar biasa. Memang yang mengerikan ini adalah ada negara lain yang terlibat juga dalam konflik ini ya. Kemudian dari @bufi yang mengatakan suka mukul tapi waktu dipukul manggil ibu bapaknya. Ini mungkin maksudnya negara sekutu yang dipanggil ya sama Israel meminta dukungan. Tapi memang kalau kita lihat setelah ada serangan dari Iran ke Israel pada akhir pekan minggu lalu ya, bahkan ini warga Iran justru mereka euforia, mereka turun ke jalan karena mereka mendukung pemerintah Iran untuk melakukan serangan ke Israel, karena memang sebelumnya di awal April ya, di tanggal 1 April 2024 ada serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Iya, dan memang ketika Israel ini menyerang konsulat di Suriah ini ada korban meninggal dunia ya, sedangkan Iran ketika menyerang pertahanan di Israel korbannya tidak ada korban ya, dan menyerang militernya ya. Dan diisukan hanya kalau Israel mengklaimnya ada satu anak gadis yang terluka, tapi kita bisa melihat lah ya nanti update-nya seperti apa untuk terkait dengan Iran dan juga Israel. Oke, nah kalau di Instagram nih ada yang komen nih, Free Palestine, berarti banyak yang mendukung gerakan Iran ini untuk membela Palestina ya dalam tindakan genosida di Israel. Kalau di TikTok gimana nih? Kalau di TikTok ada yang komentar dari ketulusan hati, katanya serang aja Israel yang tidak menghargai kemanusiaan. Dan selanjutnya dari Deanto, semoga Iran selalu ada jalan menyerang Israel untuk kedepannya hingga negara lain saling membaur. Kemudian ada apa lagi nih komentar-komentarnya? Memang ini masih cukup panas ya, karena memang ada beberapa negara juga yang takut dampaknya meluas seperti Indonesia juga ya. Karena kalau kita mendengar pernyataan dari Menko Erlangga Hartarto, sebetulnya ini sudah berdiskusi dengan pemerintah bagaimana nih kalau ini berkepanjangan, karena nanti akan berdampak terhadap ya kalau kita lihat ya kalau untuk hari ini ya saham saja sudah anjlok hingga 1%, bahkan rupiah kita sudah mencapai 16.200 loh tadi pagi pemirsa. Kita masih harapkan semoga gencatan senjata Israel ke Palestina diterapkan ya agar tidak ada lagi perpecahan dan juga tindakan genosida dari Israel. Dan pemirsa, Newsline masih akan kembali dengan informasi mancanegara lainnya, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.